Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Suratman. Saya dosen Universitas Semarang, Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Akuntansi. Saya sebagai dosen sejak tahun 2013 sampai sekarang. Mata kuliah yang saya ampu adalah auditing. Auditing adalah mempelajari tentang bagaimana kita memeriksa laporan keuangan dan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Di dalam pembelajaran auditing, materi-materi yang dibahas antara lain mencakup masalah bagaimana menerima perikatan audit, bagaimana merencanakan audit, dan bagaimana mengumpulkan bukti-bukti audit, serta membuat laporan audit. Di dalam pembelajaran saya menerapkan pembelajaran siswa aktif, di mana para siswa atau mahasiswa adalah ikut aktif di dalam pembelajaran, sehingga saya menggunakan metode diskusi kelas yang melibatkan mahasiswa untuk presentasikan materi yang telah kami berikan dan juga mendiskusikan hal-hal yang perlu didiskusikan dalam perkuliahan tersebut. Dalam penilaian mahasiswa, kami menggunakan tes-tes kecil maupun UTS, tes akhir semester yang kami nilai secara objektif. Berikut ini adalah video pembelajaran kami. Kira kita mulai saja ya, karena kita sudah lebih dari 6:30. Agenda hari ini perkuliahan kita menggunakan metode diskusi kelas. Untuk yang maju presentasi ya, itu kelompok 2. Di antaranya adalah ada Tri Yuni Lestari, ada Sri Haryanti. Silahkan untuk mempersiapkan PPT-nya di share ya, terus nanti silahkan untuk dipresentasikan. Kita pada malam hari ini diskusinya adalah yang berhubungan dengan pendapat akuntan publik ya, atau laporan akuntan publik. Silahkan dimulai Mbak Tri Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang laporan akuntan. Laporan akuntan merupakan hal yang esensial dalam penugasan audit dan asuransi karena laporan berfungsi mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Para pengguna laporan keuangan menyandarkan diri pada laporan auditor untuk memperoleh keandalan dari laporan keuangan perusahaan. Agar para pengguna laporan dapat memahami laporan audit, maka profesi auditor telah menyediakan standar kalimat yang digunakan dalam laporan auditor. Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Pada akhir pemeriksaannya dalam pemeriksaan umum atau general audit, KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari A. Lembaran opini yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatannya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. B. Laporan keuangan yang terdiri dari A. Neraca, B. Laporan laba rugi, C. Laporan perubahan ekuitas, D. Laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan yang antara lain berisi bagian umum atau menjelaskan latar belakangan perusahaan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos neraca dan laba rugi, informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aktiva tetap, utang beban umum dan administrasi, serta beban penjualan. Selanjutnya dilanjut teman saya, Pak. Untuk PPT-nya tolong diganti sesuai dengan yang dibacakan ya, biar bisa
Sebentar, Pak, ini baru dicoba. Saya lanjut ya, Pak. Silakan. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada generasi audit, pemeriksaan umum. Yang kedua spesial audit, pemeriksaan khusus. Ditinjau dari jenis pemeriksaannya, audit dibedakan menjadi 4. Yang pertama manajemen audit, operasional audit. Yang kedua compliance audit, pemeriksaan ketaatan. Yang ketiga internal audit, pemeriksaan inter. Dan yang keempat ada komputer audit. Jenis-jenis pendapatan laporan akuntan. Yang pertama pendapatan wajar tanpa pengecualian. Diberikan karena auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing SPAP. Mengumpulkan bahkan bukti yang cukup tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari PABU. Laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material untuk posisi keuangan, laporan neraca, hasil usaha, laporan laba rugi, dan perubahan ekuitas dan arus kas. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Prima. Yang kedua, ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Diberikan karena terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambah paragraf penjelas, namun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian. Penjelasan yang dimaksud dapat wajar berdasarkan atas laporan audit lain. Yang kedua, mencegah yang menyesatkan luar biasa. Dan yang ketiga, dengan hidup. Nah, auditor juga manajemen. Yang keempat, perubahan penerapan baku antara 2 periode akuntansi. Yang kelima, dengan laporan keuangan operatif. Yang keenam, tidak keuangan informasi tambahan. Yang keenam, informasi tambahan yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman dihilangkan dan auditor tidak melengkapi dengan prosedur audit yang terkait atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan atas informasi tambahan. Yang ketujuh, informasi lain secara material tidak konsisten dan selanjutnya akan diberikan teman. Selanjutnya ada pendapatan wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Diberikan karena penyajian laporan keuangan telah wajar dalam semua hal yang material laporan keuangan telah sesuai dengan PABU, kecuali untuk hal yang dikecualikan. Pengecualian yang dimaksud yaitu 1. Tidak ada bukti kompeten yang cukup. Adanya pembatasan lingkup audit. Auditor tidak dapat memberikan unqualified dan disclaimer. Auditor yakin laporan keuangan menyimpang dari PABU secara material, namun tidak dapat memberikan adverse. Selanjutnya ada audit harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Kemudian audit harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Yang terakhir harus berisi kata kecuali untuk atau pengecualian untuk. Yang keempat, ada pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Diberikan karena
Menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan PABU. Harus dijelaskan dalam paragraf yang terpisah sebelum paragraf pendapat, alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion diberikan karena satu, auditor tidak dapat merumuskan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan PABU. Yang kedua, auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memberikan pendapat atau adanya pembatasan dalam paragraf terpisah sesuai alasan substantif yang mendukung pembatasan tersebut. Yang keempat, auditor tidak harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan menjelaskan karakteristik auditnya dalam paragraf lingkup audit bentuk baku. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Jenis laporan akuntan antara lain 1. Laporan auditor bentuk baku. Dalam laporan ini harus menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkungan audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Adapun unsur pokok yang terdapat dalam laporan baku adalah A. Judul yang memuat kata independen, B. Pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor lain, C. Pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. D. Pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit atau PABK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. E. Pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Selanjutnya, pernyataan bahwa audit meliputi antara lain pemeriksaan atau examination atas berdasarkan pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Kedua, penentuan standar akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat manajemen. Selanjutnya, penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Unsur lain laporan baku adalah pernyataan bahwa autor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar yang memadai untuk memberikan pendapat. Selanjutnya, pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material. Dan juga tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik, dan tanggal laporan auditor. Selanjutnya, salah satu contoh laporan auditor independen dari PT Reniku. Itu contohnya seperti itu. Terus yang ketiga, laporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas, memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai akibat depresiasi mata uang di negara-negara tersebut, sehingga berdampak pada laporan keuangan dan kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, auditor perlu mempertimbangkan 3 hal, yaitu 1. Kewajiban auditor untuk memberikan saran pada kliennya dalam mengungkapkan kondisi ekonomi. 2. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kondisi ekonomi tersebut.
Yang ketiga, modifikasi laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, pertimbangan auditor dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam PSA nomor 30, antara lain dinyatakan 1. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam waktu pantas, tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Yang kedua, ada auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam waktu pantas. Yang ketiga, ada auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Selanjutnya yang keempat, auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tanggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang jika dipertimbangkan secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam menghadapi dampak kerugian dari kondisi tersebut. Yang keenam, apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi tertentu, auditor tidak menyaksikan kemampuan sebuah usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang terakhir, apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi tertentu, auditor menyaksikan kemampuan sebuah usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, tadi presentasi dari kelompok 2. Ini di conversation sudah ada beberapa pertanyaan ya. Dari yang pertama itu adalah Nihayatul Kanifah dan seterusnya. Silahkan untuk kelompok penyaji ya, silahkan mana yang mau dijawab dulu, atau mungkin kalau ada dari mahasiswa yang lain silahkan untuk mencoba menjawab agar nanti waktu kita betul-betul efektif digunakan untuk diskusi. Ya, silahkan. Permisi, Pak. Silahkan. Saya mau menjawab pertanyaannya Mbak Rofikoh. Ya. Berarti pertanyaan Rofikoh. Oh ya, silahkan. Jadi, pendapat tidak wajar diberikan jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan saldo laba, dan arus kas perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika tidak terdapat pembatasan bukti audit. Gitu. Bagaimana Mbak Rofi? Silahkan Mbak Rofikoh dari terima kasih. jawaban Mbak Prima tadi ya. Yang pertanyaannya adalah mengapa auditor memberikan pendapat tidak wajar. Nah, ini tentunya kan alasan apa atau kondisi-kondisi yang bagaimana sehingga seorang auditor ya akuntan publik itu di dalam mengaudit laporan keuangan itu adalah memberikan pendapat tidak wajar. Ya. Tadi sudah dijawab sama Mbak Prima Madiana Rahma. Silakan kalau masih ada yang ingin menjawab
atau ingin menambahkan pendapat dari Mbak Prima Madiana ya. Sehingga nanti jawaban itu nanti semakin banyak yang berpendapat, maka nanti kita semakin banyak untuk menerima masukan, sehingga semakin banyak wawasan kita. Silakan yang lain, coba menjawab dari pertanyaan Mbak Rofiqah Ayu Selviana. Ya. Ya. Silakan untuk mengemukakan pendapatnya. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Satun. Wahyu Satun. Ya, keadaan dan contoh laporan yang menyimpang. Wahyu Itu ada Satun. Sebentar, Wahyu Satun. Ya, silakan. Keadaan penyimpangan dan contoh laporan yang menyimpang. Kan ya. ruang lingkup audit dibatasi. Contohnya pembatasan oleh klien dan pembatasan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi di luar kendali klien atau auditor. Contoh lain yaitu penolakan manajemen untuk memberikan izin kepada auditor mengkonfirmasikan piutang-piutang yang material atau pengujian fisik persediaan. 2. Penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip. Demikian video pembelajaran kami. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.